Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan penyelesaian dari soal UAS Mekanika Fluida tahun 2020 sebagai bahan belajar untuk adik-adik atau teman-teman sekalian dalam mengikuti UAS pada tahun ini. Oke, untuk nomor 1 dan 4 saya skip karena saya belum bisa mengerjakannya. Kita langsung ke nomor 2. Kalian bisa baca sendiri soalnya. Kalian bisa baca sendiri soalnya, nanti bisa di-share oleh kakak-kakak dari HMS. Untuk penyelesaian nomor 2, diketahui nilai SB-nya sama dengan 0,7 atau nilai rapat relatifnya. Lalu rumus dari SB sama dengan roh B per roh air sama dengan 0,7. Maka roh B sama dengan 0,7 kali roh air. Rumus berat benda atau FG sama dengan pi per 4 dikali D kuadrat dikali L dikali roh B dikali G. Rumus gaya apung atau FB sama dengan pi per 4 dikali D kuadrat dikali D dikali roh A dikali G. Dalam keadaan mengapung, maka nilai berat benda itu sama dengan nilai gaya apung atau FG sama dengan FB, sehingga dapatkan rumusnya kita bisa bandingkan sehingga didapat nilai D sama dengan roh B per roh A dikali L atau D sama dengan SB dikali L. Lalu jarak pusat apung dari dasar atau OB sama dengan D per 2. Kita bisa masukkan nilai dari rumus D tadi sehingga 0,5 dikali SB dikali L. Lalu jarak pusat berat dari dasar atau OG sama dengan L per 2 atau 0,5 dikali L. Jarak antara pusat apung dan pusat berat atau BG sama dengan jarak pusat apung dari dasar dikurangi jarak pusat berat jarak pusat berat dari dasar dikurangi jarak pusat apung dari dasar atau OG dikurangi OB. OG sama dengan 0,5 L dikurang 0,5 kali SB dikali L. Maka kita satuin yang sama menjadi 0,5 L dalam kurung 1 minus SB. Lalu momen inersia tampang balok yang terpotong muka air, rumusnya adalah I0 sama dengan pi per 64 dikali D pangkat 4. Volume air yang dipindahkan atau F sama dengan pi per 4 dikali D kuadrat dikali D. Rumus D tadi adalah SB dikali L, maka V sama dengan pi per 4 dikali D kuadrat dikali SB dikali L. Jarak antara pusat apung dan titik metasentrum atau BM sama dengan I0 per V atau pi per 64 dikali D pangkat 4 per pi per 4 dikali D kuadrat dikali SB dikali L, maka didapatkan rumus D kuadrat per 16 dikali SB dikali L. Benda akan stabil bila BM itu ada lebih dari BG, sehingga D kuadrat per 16 SB dikali L lebih dari 0,5 dikali L dalam kurung 1 min SB. Maka kita kalikan silang menjadi D kuadrat per L kuadrat sama lebih dari 8 SB dalam kurung 1 minus SB. D per L lebih dari 8 SB dan seterusnya, maka D per L didapatkan lebih dari 1,296. Supaya silinder mengapung stabil, maka perbandingan antara D dan L harus lebih besar dari 1,296. Oke, lanjut nomor 3. Penyelesaiannya soalnya dulu deh. Silinder dengan diameter D sama dengan 30 cm dan tinggi H sama dengan 75 cm berisi air sampai kedalaman H sama dengan 50 cm. Hitung kecepatan silinder terhadap sumbunya sedemikian sehingga kedalaman air pada sumbu silinder adalah 0.
Oke. Penyelesaiannya, apabila kedalaman air pada sumbu silinder adalah 0, berarti tinggi parabola adalah YP sama dengan 0,7 M. Kecepatan sudut dihitung dengan menggunakan rumus YP sama dengan omega kuadrat dikali R kuadrat per 2 kali G. YP tadi nilainya 0,75, berarti 0,75 sama dengan omega kuadrat dikali 0,15 kuadrat per 2 kali 9,81, maka didapatkan hasil 1,146789 kali 10 pangkat min 3 omega kuadrat. Didapatkan omega sama dengan 25,573 radian per detik. Oke, kecepatan putar. Omega, rumusnya adalah omega sama dengan 2pi dikali n per 60. Omeganya 25,573 sama dengan 2pi dikali n per 60, maka n sama dengan 244,21 radian per menit. Oke, lanjut nomor 5. Soalnya air mengalir dari kolam A menuju kolam B melalui pipa sepanjang 100 meter dan diameter 10 cm. Perbedaan elevasi muka air kedua kolam adalah 5 meter. Koefisien gesekan pada pipa atau F sama dengan 0,015. Sedang koefisien kehilangan tenaga karena perbedaan penampang pada sambungan antara pipa dan kolam A dan B adalah Ka sama dengan 0,5 dan Kb sama dengan 1. Pertanyaannya, hitung debit aliran. Penyelesaiannya, dipandang titik A dan B yang mempunyai tinggi elevasi sama, persamaan Bernoulli pada kedua titik tersebut sama dengan ZA plus PA per Y plus VA kuadrat per 2G sama dengan ZB plus PB per Y plus VB kuadrat per 2G plus HEA plus HF plus HEB. Karena ZA sama dengan ZB dan VA sama dengan VB sama dengan 0, tampang aliran di A dan B sangat besar, maka persamaan di atas dapat ditulis menjadi PA per Y minus PB per Y sama dengan HEA plus HF plus HEB. PA per Y sama dengan 5 KA dikali V kuadrat per 2G plus F kali L per D dikali V kuadrat per 2G plus KB dikali V kuadrat per 2G. 5 sama dengan KA-nya 0,5 dikali V kuadrat per 2G plus 0,015 dikali 100 per 0,1 dikali V kuadrat per 2G plus 1 dikali V kuadrat per 2G. 5 sama dengan 16,5 dikali V kuadrat per 2G, maka didapatkan nilai V sama dengan 2,438 meter per detik. Maka debit aliran sama dengan Q sama dengan A dikali V sama dengan pi per 4 dikali 0,1 kuadrat dikali 2,438, hasilnya 0,0192 meter pangkat 3 per detik atau 19,2 liter per detik. Lanjut nomor 6. Soalnya, peluap ambang lebar dengan panjang 10 meter mengalirkan air dengan tinggi energi 0,5 meter. Koefisien debit CD sama dengan 0,6. Hitung debit yang melalui peluang. Debit aliran itu dihitung dengan rumus Q sama dengan 0,384 dikali CD dikali L dikali akar 2G dikali H pangkat 3/2. Rumus ini didapat dari turunan persamaan. Maka didapatkan hasilnya 0,384 dikali 0,6, CD-nya 0,6, L-nya tadi itu 10 dikali dari akar 2 kali 9,81 nilai dari gravitasi dikali dengan 0,5 nilai H-nya ketinggian pangkat 3/2. Maka didapatkan hasil Q sama dengan 3,608 meter pangkat 3. Sekian penyelesaian soalnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke kontak yang tertera. Baik, terima kasih.